Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah hal yang menggelitik saya untuk membahas masalah ini, yaitu dua istilah yang agak sama, tetapi di dalam penerapannya itu sangat berbeda, bahkan jauh sekali dari segi hukumnya. Yang satu diperintahkan, yang satu lagi justru dilarang. Apa itu? Yaitu tentang ihtiyat dan juga ihtilat. Apa itu ihtiyat? Apa itu ihtilat? Marilah kita simak di pembahasan berikutnya. Secara bahasa, ihtiyat itu adalah kehati-hatian. Nah, maka di dalam keberagamaan ini kita mesti berhati-hati. Maka tidak salah ya kalau misalnya ada orang yang ketika mendengar atau membaca sebuah qaul ulama atau perkataan para ulama salaf, masih tetap saja misalnya bertanya mana dasar hukumnya, mana dari Al-Qur'annya, mana hadis nabinya. Nah, ini tentu sebuah upaya dari kehati-hatian dari orang tersebut ya. Walaupun memang ketika berhati-hati seperti itu, kita pun harus berhati-hati ketika kita mengambil sebuah hukum langsung dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Mengapa? Ya karena sebagai orang awam ya tentu kita tidak bisa secara langsung bisa menafsirkan bagaimana maksud dari ayat itu, bagaimana maksud dari hadis itu. Maka kita tentu perlu dari perkataan para ulama salaf. Sikap kehati-hatian atau ihtiyat ini sangat dianjurkan, bahkan sangat diperintahkan kepada kita ya. Misal di dalam praktek yang sederhana ya, ketika kita berwudu, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika kita membasuh tangan, maka di situ ada ilal marofik sampai kepada siku. Nah, tentu yang dikehendaki oleh ayat itu adalah sampai siku ini. Tetapi di dalam prakteknya para ulama menyebutkan bahwa kita melebihkannya dengan 4 atau sampai 5 jari di atas siku. Nah, kenapa demikian? Karena ini sebagai sebuah upaya ihtiyat, kehati-hatian. Kalau misalkan kita paskan sampai siku, nah nanti kita khawatirkan adalah ada bagian yang tidak terbasuh oleh air. Nah, makanya dilebihkan dengan 4 atau 5 jari. Nah, ini adalah sebuah contoh praktek dari ihtiyat, kehati-hatian di dalam beragama. Kemudian contoh di dalam muamalah ya. Sikap ihtiyat ini kita terapkan di dalam menentukan ataupun mengambil sebuah hukum dari muamalah yang kita lakukan. Misalnya kita bertransaksi melalui bank konvensional gitu ya, atau melalui bank saja. Nah, kehati-hatiannya bagi orang yang mengambil hukum tentang bagaimana hukum dari kita bertransaksi di bank konvensional, baik menabung ataupun mengambil uang dan yang lainnya, maka di situ pun harus ada kehati-hatian. Apa contoh kehati-hatiannya? Bahwa kita tidak bisa menggeneralisir bahwa bank konvensional itu seluruh transaksinya adalah transaksi yang ribawi, transaksi yang haram. Karena ada beberapa jenis transaksi yang dibolehkan. Ya, misal kita transfer uang dari bank ini ke bank yang lain, kemudian di situ ada cas biaya 6.500 misalkan. Nah, itu dibolehkan. Kenapa? Biaya itu adalah untuk biaya kita memang jasa transfer dari bank ini kepada bank yang lain. Maka kalau misalnya kita tidak hati-hati, tidak ada sikap ihtiyat, maka kita akan langsung menjustis bahwa seluruh transaksi di bank konvensional itu adalah haram ataupun ribawi. Tapi tidak, karena dengan kehati-hatian maka kita cari faktanya, ambil istimbat hukumnya, maka itu adalah sikap kehati-hatian. Dan banyak sekali sikap kehati-hatian atau ihtiyat yang perlu kita miliki, kita lakukan di dalam keberagamaan kita. Itu hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhtilat. Nah, ini justru ikhtilat ini dilarang oleh Islam. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah campur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam sebuah aktivitas atau di dalam sebuah tempat yang sama. Ketika kita memahami bahwa hukum dasar, hukum asal dari aktivitas laki-laki dan perempuan itu adalah terpisah, ya, invisol,
tidak disatukan. Nah, kecuali di dalam beberapa kondisi, beberapa hal, misalnya di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, di dalam jual beli, maka itu diperbolehkan adanya interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, di dalam pendidikan, ya, antara guru laki-laki dengan murid perempuan, ya tentu itu diperbolehkan untuk adanya interaksi dalam satu tempat. Kemudian dalam jual beli, misalkan pedagang sayurnya adalah seorang laki-laki, maka transaksi dengan ibu-ibu yang membeli itu dibolehkan. Dalam bidang kesehatan misalnya, seorang dokter laki-laki dan di situ tidak ada dokter kandungan yang perempuan, kemudian si perempuan yang hamil ini akan melahirkan, maka di situ ada interaksi juga, maka itu diperbolehkan. Maka selain itu tidak diperbolehkan. Nah, maka ketika kita memiliki kesadaran, pemahaman bahwa ikhtilat ini dilarang, maka kita akan membatasi. Bagaimana kita misalnya sebagai seorang perempuan tidak numpang ke ojek online yang notabene adalah laki-laki, ya, karena di situ ada ikhtilat. Kemudian ketika kita misalkan seorang perempuan numpang di mobilnya seorang laki-laki, nah di situ karena mobil pribadi itu hukumnya sama dengan rumah sendiri, rumah pribadi. Jadi sama di situ tidak boleh ada ikhtilat, ya kecuali ada syarat-syarat tertentu yang mahramnya itu terpenuhi. Nah, jadi yang tadi bahwa ihtiyat itu sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan di dalam keberagamaan kita, di dalam kehidupan kita, tapi di satu sisi ikhtilat itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi clear ya, mudah-mudahan ini jelas bahwa perbedaan antara ihtiyat dengan ikhtilat. Ihtiyat diperintahkan, ikhtilat itu tidak diperbolehkan alias haram. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini menjadi literasi lah di siang kali ini, mudah-mudahan menjadi penambah keilmuan kita. Dan kalaupun ada tambahan referensi, silakan Anda untuk tuliskan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.